Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan masuk sekarang ke solusi Islam yang kedua setelah tentunya solusi yang pertama berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah ya, dengan taubat dan seterusnya. Kita akan masuk sekarang solusi yang kedua yaitu mengisolasi ya, tempat adanya wabah dan juga mengisolasi orang yang sedang terjangkit. Saudaraku seiman, lockdown atau yang sudah dikenal dengan istilah ini di zaman kita sekarang atau mengisolasi, baik itu negara mengisolasi tamu atau pengunjung ya, yang datang dari luar ataupun penduduk setempat untuk keluar ke tempat-tempat yang memang dasarnya ada wabah. Apakah itu corona di zaman kita sekarang ataupun yang lainnya tentunya. Dan itu beranjak daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah menyampaikan kepada kita 1400 tahun sekian yang lalu. Yaitu beliau bersabda kepada para sahabat, "Idza sami'tum bi ardin," tentu yang dimaksud adalah yakni at-ta'un dalam riwayat ini, "fala taqdimu atau fala taqdamu alaih. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2219 dan Bukhari nomor 5739. Yang artinya jika kalian mendengarkan wabah ta'un ada di satu lokasi, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya ataupun pergi ke sana. Dan kalau kalian mendengarkan atau kalian sedang ada di satu lokasi di mana ada penyakit itu atau wabah itu, maka jangan kalian keluar karena lari darinya. Tentu ulama menjelaskan masalah hadis ini, mereka menyimpulkan bahwasanya adanya karantina, adanya isolasi, ya, adanya pembatasan gerak-gerik, baik itu individu-individu yang sudah tertimpa atau terkena wabah ataupun lokasi-lokasi. Dan ini Nabi SAW sudah berikan kepada kita peraturan ini ya, atau tata cara ini. Dan pernah juga Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis-hadis juga yang sahih diriwayatkan Bukhari nomor 3474, An-Nasai dalam Sunan Kubra nomor 7527, Ahmad nomor 26139, di mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, anit ta'un, tentang ta'un, wabah. Wabah ini tentu ada yang mengatakan dia pes, ada yang mengatakan kusta, tapi intinya adalah dia umumnya wabah. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد atau أجر الشهيد. Aisyah pada saat bertanya satu hari kepada Nabi SAW tentang taun, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia adalah siksaan yang Allah pernah timpahkan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dalam riwayat lain dikatakan telah ditimpahkan kepada umat sebelum kalian. Dan itu menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Maksudnya kalau sampai dia tertimpa wabah itu, maka kalau dia bersabar, dia mengharapkan pahalanya, sebagaimana dalam penutupan hadis ini dikatakan, dia mendapatkan pahala mati syahid. Dikatakan falaisa min abdin yaqa'u ta'un, dikatakan faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin, maka Allah jadikan itu rahmat bagi orang beriman. Sebabnya karena kalau dia tinggal di negerinya dalam kondisi dia bersabar dan dia tahu tidak mungkin dia ditimpa sesuatu kecuali yang sudah Allah takdirkan, kecuali dia akan diberikan pahala syahid. Ya. Jadi penjelasan hadis ini tentang masalah orang muslim pun bisa kena. Satu sisi. Sisi yang lain juga menggambarkan bahwasanya taun atau wabah ada
Dan itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin bisa menerimanya masalah itu. Dan di sini ada hadis yang menjelaskan, atau dari hadis ini juga diambil seperti bersambung dengan hadis yang sebelumnya. Seakan-akan orang yang terkena memang tidak boleh keluar dari tempat yang dia berada. Jadi sebenarnya posisi negara menahan para pengunjung tadi sebagaimana saya bahasakan, atau membiarkan penduduknya atau masyarakatnya untuk pergi ke satu wilayah yang memang dikhawatirkan ada wabah ini, atau apalagi kalau sampai dipastikan, kemudian juga bisa terjadi antara satu wadah, ya, rumah, lembaga dan seterusnya, kalau memang ada di situ, maka tidak boleh tentunya kita sengaja mengunjunginya, apalagi kalau sudah jelas-jelas ada wabahnya. Dan ini yang saya lihat sudah sangat bijak tentunya pemerintah-pemerintah dunia, termasuk pemerintah muslimin dan juga para ulama berusaha untuk menyampaikan kepada umat, kalau para ulama dan juga para pemimpin negara kepada masyarakat atau penduduk negaranya masing-masing, kalau harusnya seseorang itu mengisolasi dirinya, ya, terutama sekarang kalau di Indonesia kebanyakan 2 pekan ke depan sambil melihat perkembangan, ya. Sampai kita tahu ada perintah secara khusus semalam untuk menunda sholat Jumat. Bahkan semua jenis ibadah dari semua agama pun dianjurkan untuk tidak dilaksanakan dulu dalam keramaian. Semua itu sebenarnya masuk dalam makna ini, atau dalam makna hadis ini. Karena apa yang saya sampaikan tadi itu ternyata memang telah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Dari riwayat yang masyhur dari Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berjalan bersama pasukannya menuju ke negeri Syam, yang pada saat itu terjadi peperangan antara dengan kaum Romawi, atau bangsa Romawi. Dan pada saat Umar bin Khattab mau tiba di satu lokasi, ternyata diberitakan kepada beliau kalau di situ ada wabah taun. Maka Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita masukkah dan bertawakal kepada Allah, atau kita tidak masuk, gitu kan? Makanya Umar bin Khattab sempat bermusyawarah dengan para muhajirin, para ansar. Mereka berpecah pendapat. Ada yang mengatakan kita masuk saja dan bertawakal kepada Allah. Kalau terjadi ya terjadi. Yang sebagian lagi mengatakan tidak, kita tidak akan masuk sementara kita belum tertimpa. Salah satu yang sempat sedikit menekan Umar bin Khattab adalah sahabatnya mulia, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sampai tidak kenal aminnya umat ini, atau orang yang paling terpercaya dari umat ini, yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Maka Umar bin Khattab menghadap kepada Abu Ubaidah lalu berkata, wahai Abu Ubaidah, andai saja bukan kau yang mengucapkan itu. Maksudnya, kok bisa kau bisa mengucapkan kata-kata itu? Sementara sebenarnya kau harus punya ilmu. Seakan-akan bahasa Umar seperti itu, radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Umar mengatakan, iya, aku lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya kau punya seekor unta, dan engkau menemukan ada 2 buah lembah di hadapanmu, yang satu lembah gersang, yang satu lembah penuh dengan pepohonan. Di mana kau akan meletakkan untamu? Maka Abu Ubaidah pun terdiam. Pada saat itu seakan-akan Umar mengatakan radhiyallahu anhu ajma'in, apakah kau akan masukkan ke gersang lalu kau bilang tawakal ala Allah? Atau kau akan memilih takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan memilih, ya, maksudnya dengan mencari tempat, ya, yang penuh dengan pepohonan. Di sini seharusnya orang sudah bisa memahaminya. Tapi dalam beberapa buku sejarah disebutkan, kalau Abu Ubaidah dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain diantaranya yang ikut dengan beliau adalah Mu'adz bin Jabal, da'i Nabi SAW yang masyhur, yang Nabi SAW kirim ke Yaman menjadi da'i. Mereka dan beberapa orang yang lain akhirnya mengambil kesimpulan untuk tetap masuk. Ya, sebagian riwayat menjelaskan, mereka mengatakan kita keluar untuk mencari wajah Allah, artinya berjihad, mencari pahala, kenapa harus kita lari? Maka Umar pun merasa sedih lalu memeluk mereka sambil mengetahui kalau ini adalah perpisahan karena penyakit ini memang taun atau wabah ini mematikan. Maka masuklah mereka. Umar terus menyebarkan berita kepada pasukannya, karena waktu itu tidak ada pengeras suara, sampai ke belakang pasukan, maksudnya ke belakang pasukan, lalu mengatakan, coba
siapa yang punya informasi dari Nabi SAW. Subhanallah, pada saat itu datang seorang sahabat, juga salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, saya punya informasi. Saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian mendengarkan taun ada di sebuah tempat, jangan kalian masuk. Dan kalau kalian sedang berada di dalamnya, jangan kalian keluar. Dan ini berarti memang wasiat Nabi SAW sangat luar biasa. Bagaimana kita tidak boleh sengaja menjerumuskan diri kita pada wabah, ya, atau kecelakaan, atau fitnah, atau apa saja yang bisa menjelekkan nama kita. Ya, sebagaimana juga kita tidak boleh membahayakan orang lain. Kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, menyusahkan, dan tidak boleh juga disusahkan atau dibahayakan. Gitu kan? Jadi Nabi SAW juga pernah untuk menjaga contoh yang lain, nama baik beliau. Beliau pernah lagi i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Lalu dikunjungi oleh salah satu istri beliau, yaitu Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Setelah selesai menyampaikan hajatnya kepada Nabi SAW, Sofiyah pun diantar pulang oleh Nabi SAW. Sementara lagi jalan menuju ke rumah, padahal rumah Nabi SAW tidak jauh dari masjid. Rupanya ada 2 dari orang Ansar, tiba-tiba saja mengikuti Nabi SAW dengan langkah yang dipercepat. Maka apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim? Ala rizkikuma. Pelan-pelan aja kalian. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini adalah Sofiyah binti Huyai. Maksudnya dia adalah istriku, gitu kan. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, jangan kalian curiga. Maka mereka mengatakan, maha suci Allah. Maksudnya kami tidak pernah berpikir itu, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hati-hatilah. Karena syaitan mengalir dalam darah anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Artinya, Nabi SAW sudah mengkanter di sini sebelum terjadi perusakan citra. Nabi SAW mengkanter fitnah sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, maka itu adalah cobaan dan bersabar. Seperti itu kurang lebih apa yang dimaksudkan dalam masalah ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat bijak juga dalam memahami langkah-langkah atau mengambil langkah ini. Dan Umar bin Khattab pada saat disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf tentang hadis tadi, maka dia pun bersyukur kepada Allah sambil mengatakan, alhamdulillah yang telah memberikan kami petunjuk. Maka Umar pun tidak jadi masuk ke lokasi tadi. Jadi ini tidak boleh tentu sekarang di zaman seperti sekarang orang sembarangan ngomong, menyalahkan orang, menyalahkan pihak pemerintah, menyalahkan sebagian ulama atau mayoritasnya ulama yang sudah memfatwakan agar mengisolasi diri. Sampai-sampai kita tahu sendiri umroh, haji, kemudian juga sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dari mereka. Karena ada dalil yang menunjukkan tentang masalah itu. Demi menjaga supaya tidak tersebarnya virus dan wabah. Yang demi maslahat umum tentunya. Seperti kasus umroh ataupun haji nantinya kalau memang belum dibuka juga. Itu teman-teman sekalian kita bisa bayangkan. Saya berapa kali bimbing umroh dan haji. Di tempat tawaf sangat padat. Dan kita tahu virus corona ini itu begitu tersentuh saja. Kulit dengan kulit, tangan dengan tangan, dan seterusnya. Sebagaimana kita tahu di Italia, bahkan ada orang yang kena virus corona, memegang saja tiang kereta bisa menyebar ke beberapa orang di kereta itu. Begitu juga dengan Ka'bah misalnya, orang banyak bergelantungan di kiswah Ka'bah, mengusapnya, mencium Hajar Aswad. Jadi memang sangat riskan. Bukan hanya sekedar maslahat untuk muslimin dan penduduk Saudi, tapi untuk muslimin secara umum. Karena kalau berkumpul di sana, dan akhirnya tersebar, maka mereka pulang ke negara mereka, tersebarlah virus ini yang sangat luar biasa. Dan orang bisa menyatakan isu atau berita yang tidak baik tentang Islam, mengatakan Mekah pusat penyebaran virus corona. Dan itu jadi masalah. Ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana. Itu juga dengan di negara-negara kita atau di negara kita tentunya di wilayah-wilayah. Ini tentu fatwa tentang masalah bolehnya untuk tidak sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, Jumat ditinggalkan. Ini mengikuti pemerintah setempat. Kalau pemerintah setempat itu sudah menganggap sudah harus seperti itu, maka sebaiknya masyarakat mengikutinya semampu mereka. Tapi kalau pemerintah setempat masih belum ya menekankan masalah itu karena dianggap masih jauh, mungkin wilayah-wilayah yang jauh di pelosok-pelosok Indonesia misalnya, dianggap tidak masalah, maka tentu saja tidak gugur masalah kewajiban Jumat bagi kaum laki-laki. Dan ini juga termasuk solusi yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sebuah pelajaran penting tentunya. Sebagai penutup, yang perlu kita garis bawahi tentunya adalah bagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin
datangkan sebuah penyakit, bencana dan seterusnya. Secara khusus masalah wabah atau penyakit ini kecuali Allah sudah datangkan kesembuhannya. Yakinlah dengan hadis Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 6863, juga disebutkan oleh Ibnu Majah nomor 3438 dan Ahmad 4267. Di mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal lam yanzil da' illa waqad anzala ma'ahu dawa jahilahu minkum man jahil wa alimahu minkum man alim. Artinya Allah tidak mungkin turunkan sebuah penyakit, wabah kecuali Allah sudah turunkan bersamanya obatnya. Maka difahamilah oleh orang-orang yang memahami itu dan tidak difahami atau dibodohilah atau menjadi bodohlah sebagian orang yang tidak mempelajarinya atau tidak memahaminya. Artinya pasti akan ada obatnya. Pasti akan ada obatnya. Dan ini adalah salah satu solusi dari cara atau solusi untuk menghadapi corona. Ya, setelah kita sebutkan yang pertama adalah zikrullah, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedekah dan seterusnya, termasuk taubat. Dan yang kedua adalah bagaimana mengisolasi ini tentunya. Ini insya Allah yang kita bisa sampaikan pada part yang ketiga ini. Dan kita akan lanjutkan insya Allah di part selanjutnya. Di yang keempat insya Allah kita akan bahas tentang solusi yang ketiga dalam Islam. Dan ini juga yang seharusnya dilakukan. Sangat berhubungan tentunya dengan apa yang sudah saya letakkan di depan saya ini. Yaitu adanya beberapa produk-produk yang alami di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengkonsumsinya agar yang belum terkena penyakit ataupun wabah mereka tertingkatkan ya kekebalan tubuh mereka sehingga bisa menangkal penyakit, wabah dan seterusnya. Dan bagi yang sudah kena juga tetap bisa menjadi obat. Dan insya Allah kita akan mulai nanti dengan sebagaimana sudah saya perlihatkan tadi di pertama, dengan biji yang penuh dengan berkah, yaitu habbatu as-sauda. Ya, dan insya Allah kita akan rincikan nanti apa itu habbatu as-sauda dan bagaimana sejarahnya, serta juga seperti apa kandungan khasiat yang ada padanya, dan juga mungkin tata cara mengkonsumsinya, yang insya Allah mudah-mudahan itu akan bisa membantu saudaraku seiman untuk menangkal dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit ataupun wabah. Karena Nabi SAW sudah bersabda, habbatus sauda dawa'u likulli da'in lassam. Biji hitam itu adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Begitu saja saudaraku seiman, semoga bermanfaat apa yang kita bahas ini. Dan sampai insya Allah ketemu lagi di part yang keempat atau episode kita yang keempat. Dan semoga Anda bisa mencerna dan mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan tadi. Saya sengaja membagi menjadi beberapa bagian agar mudah dicerna dan juga mudah untuk diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.